Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, Sintesis Bahan Organik dan Anorganik kelas Paralel 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai proteksi asetal pada 1,3 diol. Berikut merupakan anggota kelompok F, ada Muhammad Sultan Zalfa, Francisca Gunawan, Alwan Alawi, Rima Melati Aprilia Salim, dan Raffi Chandra Priyandana. Salah satu masalah utama dalam sintesis organik adalah reaksi samping yang tidak diinginkan. Seringkali, reaksi yang diinginkan disertai dengan reaksi di bagian lain dari molekul. Gugus fungsi biasanya merupakan tempat yang paling reaktif dalam molekul. Misalkan, molekul yang akan disintesis memiliki dua gugus fungsi yang reaktif, sedangkan kita ingin hanya salah satu gugus fungsi saja yang bereaksi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan gugus pelindung. Gugus pelindung merupakan suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu agar tidak ikut bereaksi dengan reaktan atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung yang umum untuk alkohol adalah eter dan asetal. Berdasarkan Woods 2014, prevalensi diol dalam perencanaan sintetik dan dalam sumber alami telah menyebabkan pengembangan sejumlah gugus pelindung dengan stabilitas yang bervariasi ke sejumlah regen. Dioxolana dan dioksana merupakan gugus pelindung yang paling umum untuk diol. Contoh reaksi 1. Berikut merupakan penelitian yang dilakukan oleh Firouzah Badi et al. Pada tahun 1999 dan Karami et al. Pada tahun 2011. Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa seperti keton maupun aldehid jika ditambahkan dengan 1,3 diol akan menghasilkan suatu asetaldehyid dengan menggunakan reagen tertentu. PEB pada atom O di senyawa cyclohexanon akan menyerang ion H+ sehingga membentuk atom terseparasi. Kemudian, PEB atom O pada senyawa 1,3 propanadiol akan menyerang atom C dan ikatan C akan menyerang kation pada atom O. Kemudian, pada senyawa ini, atom O akan menyerang H+ sehingga membentuk ikatan H2O. Kemudian, PEB pada atom O akan membentuk ikatan rangkap, dan ikatan antara C dan O akan terputus dan melepaskan H2O. Atom O akan menyerang karbon dan membentuk ikatan sikuit. Kemudian, dengan penambahan basa, akan menstabilkan struktur asetal sehingga terbentuk senyawa cyclohexanon trimetilena asetal. Berikut merupakan mekanisme deproteksinya. PEB pada atom O senyawa tersebut akan menyerang H+ sehingga terbentuk ikatan antara O dan H. Kemudian, PEB atom O pada H2O akan menyerang atom C dan melepaskan ikatan antara C dan O. Tahap selanjutnya yaitu pemutusan ikatan C dan O sehingga menghasilkan suatu senyawa yaitu 1,3 propanadiol dan diclohexanon. Baik, selanjutnya adalah contoh reaksi kedua. Mekanisme proteksi. Diawali dengan PEB dari oksigen mengambil proton sehingga terbentuk ion oksonium. PEB oksigen dari 1,3 diol menyerang C karbonium. Selanjutnya, elektron dari ikatan rangkap bergerak menyerang oksigen untuk menstabilkannya. Selanjutnya, PEB dari OH menyerang H
sehingga terjadi pergerakan elektron yang menstabilkan ion oksonium. Adanya PeB pada 1,3 diol menyebabkan pergerakan elektron sehingga melepaskan H2O dan terbentuk ikatan rangkap 2 antara karbon dan oksigen. PeB dari OH menyerang C-karbonil, kemudian elektron dari ikatan rangkap bergerak menyerang oksigen sehingga terbentuklah senyawa sebagai berikut. Selanjutnya, OTS negatif menyerang H pada OH sehingga terbentuk senyawa asetal dan juga HOTS. Selanjutnya adalah mekanisme deproteksi. PeB dari oksigen akan menyerang H dari katalis asam sehingga terbentuk ikatan antara O dan H. PeB dari oksigen menyerang ikatan C dan O sehingga terbentuk ikatan rangkap 2 antara C dan O. Selanjutnya, PeB dari atom O pada H2O akan menyerang C-karbonil diikuti dengan kedua elektron dari ikatan rangkap bergerak menyerang oksigen, kemudian terbentuklah senyawa seperti di samping. Lalu, PeB dari atom O menyerang H sehingga terjadi perpindahan elektron dan menstabilkan oksigen. Lalu, kedua elektron dari ikatan OH akan menyerang ikatan di sebelahnya sehingga akan terbentuk aldehid, H+, dan juga 1,3 diol akan terbentuk kembali. Mekanisme untuk contoh reaksi ini adalah pertama, karbonil pada aldehid akan diprotonasi dengan hidrogen. Setelah aldehid terprotonasi, lalu salah satu O pada diol akan menyerang C yang mengikat karbonil membentuk senyawa berikut. Kemudian terjadi transfer proton dari alkoksi ke OH di ujung, lalu gugus H2O dibuang dan terdapat kation. Kemudian kation diserang oleh PeB dari OH di ujung membentuk asetal. Lalu H yang tersisa ditarik kembali oleh katalis yang digunakan untuk protonasi. Setelah asetal terbentuk, maka reduktor tidak dapat mereduksi gugus aldehid dan hanya mereduksi gugus keton. Setelah melakukan proteksi pada gugus aldehid, maka proses selanjutnya adalah melakukan reduksi dengan NaBH4. Hal ini akan menyebabkan gugus keton berubah menjadi gugus alkohol sekunder. Kemudian setelah proses reduksi, maka akan dibuka kembali asetal menjadi aldehid. Untuk melakukan hal ini, mula-mula salah satu gugus oksigen pada asetal akan diprotonasi. Oksigen yang diprotonasi ini akan menjadi gugus pergi, karena O yang memiliki PeB yang tidak terprotonasi akan menyerang C. Setelah O terlepas dan C mengikat rangkap 2 dengan O, maka C ini akan diserang oleh air. Setelah diserang oleh air, maka terjadi transfer proton dari air ke gugus ether. Di sini gugus ether akan menjadi gugus pergi menjadi gugus diol. Setelah itu, C mengikat, kemudian O mengikat rangkap 2 dengan C. Tapi di sini O masih mengikat H, sehingga harus dideprotonasi dari katalis asam yang awal seperti etanol. Maka dengan itu diperoleh kembali diol dan katalis asamnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembahasan ini.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.